Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Afifah Tiara Briliani, NPM 1908010009, kemudian Afifuddin Isnain dengan NPM 1908010016. Kemudian Sofiatul Wahidah 1908010025 dan terakhir Afifah Dwi Pramesti 1908010031. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan terkait dengan digital marketing strategi atau strategi digital marketing. Yang pertama adalah goals and objective. Tujuan dari digital marketing, strategi digital marketing ini sendiri memiliki sasaran untuk mencapai berbagai tujuan, seperti meningkatkan pangsa pasar, kemudian jumlah komentar pada sebuah blog atau website, meningkatkan pendapatan penjualan, kemudian mengurangi biaya seperti distribusi atau promosi, mencapai tujuan merek, seperti meningkatkan kesadaran merek, kemudian meningkatkan ukuran database, dan mencapai tujuan customer relationship management, seperti meningkatkan kepuasan pelanggan, frekuensi pembelian atau tingkat preferensi pelanggan, dan terakhir memperbaiki manajemen rantai supply seperti dengan meningkatkan koordinasi anggota, menambahkan mitra, atau mengoptimalkan tingkat persediaan. Kemudian ada juga yang kedua yaitu identify your customer, mengidentifikasi customer. Identifikasi customer sendiri dapat diidentifikasi dengan melakukan analisis SWOT, seperti kita tahu kekuatan apa yang dimiliki oleh perusahaan, kelemahan seperti apa, peluang seperti apa, terus habis itu ancaman-ancamannya seperti apa. Kemudian juga setelah kita mengidentifikasi setiap rintangan yang ada, kita itu dari situ dapat mengatasi gimana caranya supaya perusahaan itu tuh dapat mengembangkan rencana yang dapat dilaksanakan ke depannya. Kemudian dengan analisis ETOP atau Environmental Threat and Opportunity Profile, yaitu mungkin seperti posisi pesaingnya, kemudian masyarakat dan pelanggannya, kondisi ekonomi, pemerintah, sosial budaya, dan teknologi. Kemudian ada juga yang ketiga yaitu identify your competitors, di mana identify your competitors sendiri adalah mengidentifikasi pesaing, di mana dengan mengenal dan mengetahui jenis produk atau jasa yang telah ditawarkan pesaing, kemudian melihat seberapa besar pasar yang dikuasai oleh pesaing, kemudian mengidentifikasi antara peluang dan ancaman dari perkembangan pesaing, dan mengidentifikasi keunggulan serta kelemahan pesaing. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan atau akan dideskripsikan mengenai Decide the Role oleh Afifuddin Isnain. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya itu adalah Decide the Role. Nah, Decide the Role ini dalam dunia digital marketing itu adalah hal yang sangat penting. Jadi dalam dunia digital marketing, menentukan peran seseorang dalam mengelola tugasnya akan menjadi satu hal yang sangat penting. Seseorang harus diberikan job desk yang sesuai dan jelas guna mencapai tujuan perusahaan. Semisal, dia adalah analisis marketing. Dia harus diberikan job desk sesuai dengan bidangnya agar ia bisa memberikan hasil yang maksimal. Sangat kurang direkomendasikan apabila memberikan beban kerja double atau triple yang tidak merupakan job desk-nya kepada satu karyawan. Karena hal ini akan berpotensi untuk karyawan tersebut tidak bisa memberikan hasil yang maksimal karena karyawan tersebut harus memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak ia pikirkan. Jadi desain the role dalam dunia digital marketing ini adalah hal yang penting agar bisa memajukan perusahaan dan bisa memajukan tujuan perusahaan bersama-sama. Kemudian untuk yang kedua adalah SEO atau SEM. Nah,
SEO atau SEM ini juga salah satu menjadi salah satu hal yang sangat penting gitu di digital marketing. Nah, SEO itu adalah singkatan dari Search Engine Optimization atau optimalisasi mesin pencari. Nah, ini adalah suatu strategi atau serangkaian teknik yang sistematis untuk menempatkan website atau blog untuk berada di halaman utama SERP atau Search Engine Result Page dan potensial sesuai dengan keyword yang ditentukan. Nah, jadi tujuan SEO ini adalah untuk meningkatkan traffic visitor, untuk meningkatkan kunjungan dari orang-orang yang mengunjungi website atau memberikan thumbnail atau agar website kita berada di paling atas. Jadi kalau di Google itu ketika website kita berada di halaman paling depan atau di halaman paling atas, maka traffic kita akan naik karena orang-orang cenderung akan langsung klik atau langsung melihat dari search keyword yang mereka tulis di Google. Kemudian untuk SEM, nah SEM itu merupakan search engine marketing. Hal ini sama seperti SEO, tapi SEM ini biasanya identik dengan penjualan produk gitu. Jadi di marketplace gitu, gimana caranya agar marketplace atau produk yang kita jual itu berada di urutan pertama atau ada di halaman pertama di sebuah marketplace gitu. Jadi SEO dan SEM itu adalah hal-hal yang sangat penting di digital marketing. Hal ini berguna agar penjualan atau traffic kita dalam menjual suatu jasa atau produk itu bisa naik secara drastis. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sofi. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu ada sosial media atau media sosial. Nah, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan kata sosial media karena sosial media ini sering digunakan sebagai tempat pemasaran produk atau bahkan layanan yang digunakan untuk pemasaran. Karena rata-rata sekarang tuh penggunaan pemasaran menggunakan platform media sosial. Dan juga kenapa media sosial? Karena banyak sekali konsumen pada zaman sekarang itu ketika mereka mencari berbagai produk atau layanan yang dibutuhkan, mereka akan menggunakan media sosial. Maka dari itu, dengan menggunakan media sosial, konsumen juga lebih mudah ketika akan berinteraksi dengan pembeli atau penjual akan berinteraksi dengan pembelinya. Sehingga media sosial ini tuh memberikan dampak yang besar pada perkembangan bisnis selain memudahkan penjualan. Kemudian ada konten marketing. Nah, konten marketing ini tuh merupakan suatu proses pemasaran dengan membuat atau mendistribusikan konten yang relevan, yang menarik perhatian, sehingga dapat memperoleh dan melibatkan target konsumen. Nah, adapun konten-konten dalam marketing itu biasanya berisi seperti foto, video, Instastory, artikel, maupun hal-hal lain yang menarik. Sehingga konten marketing ini tuh hendaknya digunakan dengan materi yang jelas, isi yang jelas, agar konten-kontennya tuh benar-benar efektif untuk meningkatkan suatu pemasaran. Kemudian ada mobile marketing. Nah, di dalam mobile marketing ini tuh terdapat strategi pemasaran digital multi saluran yang mana ditunjukkan untuk menjangkau target konsumen melalui smartphone, tabel, dan perangkat seluler lainnya. Mungkin bisa dengan melalui situs web, email, SMS, atau MMS, bahkan media sosial maupun aplikasi khusus. Jadi, kenapa mobile marketing? Karena pada zaman sekarang tuh sudah beralih di teknologi yang maju, sehingga sudah banyak yang menggunakan smartphone, seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Afifah Dwi.
Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu email marketing. Nah, email marketing ini merupakan salah satu strategi marketing menggunakan platform email, di mana eh, email ini digunakan untuk mempertahankan komunikasi antara hubungan antara penjual dengan pelanggan atau konsumen itu sendiri. Karena email marketing ini biasanya selalu digunakan untuk mereka yang sudah berlangganan. Jadi email ini tuh secara intens, secara intens dan berkala itu selalu diperbarui atau selalu dikirim kepada pelanggan. Nah, dengan cara yang pertama itu ada jenisnya invitation email atau di mana email undangan. Email undangan itu undangan ini itu menjelaskan atau memberitahukan kepada pelanggan atau konsumen yang selalu menjadi konsumen kita untuk salah satu event, promosi, atau yang lainnya. Kemudian ada newsletter, yaitu di mana ini tuh memberitahukan promo, rencana event, diskon, atau voucher yang dapat digunakan oleh pelanggan itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah measure, yaitu ukuran atau peningkatan di mana digital marketing yang sudah dilakukan keseluruhan, kita harus melihat bagaimana peningkatan antara platform-platform yang digunakan, yaitu melihat yang banyak membuahkan hasil atau banyak yang berpengaruh terhadap penjualan kita atau penjualan barang atau jasa yang kita promosikan tersebut ya. Nah, ini tuh digunakan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan strategi yang akan dilakukan selanjutnya. Kemungkinan besar peningkatan ini dilakukan karena adanya evaluasi atau adanya kekurangan dari strategi yang kita jalankan, strategi yang kita berikan, dan untuk memperbaiki ke depannya jasa atau produk yang kita tawarkan kepada pelanggan. Seperti itu paparan dari kami, deskripsi dari kami terkait dengan digital marketing strategi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.